bonus. Semoga di bulan-bulan ke depan yang masuki tahun yang baru ini semuanya bisa mendapatkan bonus dari 3i Networks. Ya, dan buat Bapak Ibu yang sudah hadir, kita isi daftar hadir dulu supaya lebih afdol ya, karena kita masuk, kita juga bisa isi daftar hadir bersama-sama. Dan hari ini tentunya kita sharing ya, sharing. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir, tentunya semuanya tetap semangat. Ada dari Taiwan Ibu Kurniasi, Ibu Wahuti, dari Taiwan juga, dari Singapura Ibu April, Bang Randi, Ibu Catherine dari Jakarta. Kemudian yang lainnya kita lihat di sini ada Ibu Adifai, Ibu Yuliana dari Batam, Pak Seno dari Papua sepertinya, Pak Alvan, Ibu Ratun, Ibu Nikmatul, Pak Mardi, dan tentunya masih banyak lagi nih Ibu Rohmiati. Dan yang sudah hadir ya tentunya kita semangat hari ini kita belajar mendengarkan BOP terlebih dahulu. Halo Oma Marta Lu. Oma Marta dari Hulu Timur. Semangat ya. Dan hari ini kita belajar mendengarkan bagaimana 3i Networks ini menjadi harapan dan juga memberikan solusi keuangan bagi kita semuanya. Dan setelah presentasi, ya melalui presentasi ini, kita nanti akan dilanjutkan dengan sharing bagaimana mengelola bonus dan juga keuangan kita dengan baik sehingga sebagiannya tetap bisa diinvestasikan jadi aset, sebagiannya lagi mungkin kita bisa kelola dan sebagiannya lagi ya jangan sampai kita bocor halus nih ya keuangan kita boleh tata kembali lagi di akhir tahun menuju awal tahun yang lebih baik. Baik, kita langsung saja mendengarkan presentasi pada hari ini yang akan dibawakan langsung oleh Pak Sandy Pramana dan Bapak Ibu yang membawa undangan calon mitra baru, boleh arahkan mereka sehingga menyimak setiap presentasi dengan baik. Baik, selamat malam Pak Sandy. Oke, selamat malam Bu Esther. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam BOP online kita. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi pada malam hari ini. Sebagai pembukanya ada satu video kurang lebih 1 menit yang menggambarkan di sini, kemudian nanti saya lanjutkan ke presentasinya. Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa. Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan. Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi. Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya 1 kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti berjalan selama ini. Oke Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tentunya ingin mempersiapkan satu kehidupan keluarga yang kaya, sehat, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupan kita. Terlepas mungkin apapun yang menjadi satu latar belakang kita. Nah, untuk bisa mempersiapkan semua ini, yaitu bermula dari satu pertanyaan, apa yang menjadi satu prioritas utama kita? Di sini ada 10 prioritas yang paling diinginkan oleh banyak orang. Saya nggak tahu dari 10 ini mana yang paling menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Mungkin ada yang menginginkan satu penghasilan tambahan milik usaha sendiri, mungkin membahagiakan keluarga atau orang tua, memiliki rumah dan mobil baru, kebebasan finansial dan waktu, mungkin jalan ke luar negeri, pendidikan anak, pengembangan diri, menjalani masa pensiun dengan tenang, atau membantu orang lain dalam kegiatan sosial. Atau mungkin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini mungkin memiliki prioritas yang berbeda, silakan. Yang terpenting apapun yang menjadi satu prioritas Bapak Ibu, pertama temukan alasannya.
Kenapa kita menginginkan prioritas itu? Semakin jelas alasan yang kita inginkan, artinya prioritas yang kita inginkan itu semakin cepat terwujud. Kemudian tentukan nilainya, kapan ingin diwujudkan, jumlahnya berapa, dan terus konsekuensinya apa sih? Seandainya prioritas yang sudah kita inginkan itu mungkin kita sudah berusaha sedemikian rupa tidak terwujud. Nah, sehingga kalau ada konsekuensi sehingga kita bisa melakukan lebih baik lagi. Sehingga prioritas itu benar-benar menjadi satu prioritas yang bisa memberikan satu perubahan bagi hidup kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi satu prioritas Bapak Ibu pada malam hari ini bisa cepat terwujud. Nah, umumnya untuk mewujudkan prioritas ini yaitu kita melakukan itu dengan dua cara. Pertama, istilah kita bekerja. Kedua adalah berbisnis. Pertama, kalau kita lihat namanya bekerja, bekerja itu artinya ada waktu yang kita korbankan yaitu untuk mendapatkan penghasilan. Atau istilahnya membatalkan waktu kita dengan uang. Apakah Bapak Ibu sebagai mungkin seorang profesional, seorang karyawan, mungkin Anda kerja 1 jam, dibayar 1 jam, kerja 2 jam, dibayar 2 jam, dan seterusnya. Tapi masalahnya hari ini, tidak selamanya kita bisa bekerja. Ada dua kondisi, ketika tua dan sakit, dengan dua kondisi ini yang sering menyebabkan kita mengalami masalah keuangan. Inilah yang terjadi di 85% orang hidup di dunia ini. Kadang-kadang mereka harus kerja lembur, cari kerja tambahan setelah kerja utama. Mungkin mereka juga kejar satu target yang tinggi. Atau mungkin sebagian lagi mungkin mereka membangun bisnis tapi masih polanya tradisional. Atau bisnis yang dalam tanggung jawab mereka sendiri. Tanpa mereka berada dalam bisnisnya mungkin akan terjadi penurunan omset atau bahkan mengalami kebangkrutan. Lalu pola berikut adalah berbisnis. Perbedaannya apa antara bekerja dan berbisnis? Harusnya yang namanya berbisnis ada aset yang kita bangun. Tujuan untuk mendapatkan penghasilan itu dari aset. Ketika asetnya sudah bekerja, pemilik bisnis ini bisa memiliki kebebasan waktu yang banyak buat keluarga, buat orang-orang mereka cintai, terus memiliki kebebasan pikiran, artinya mereka tidak stres dalam pekerjaannya. Karena pekerjaannya sudah ada aset yang mengatur atau satu sistem. Sehingga pemilik bisnis ini bisa mencapai satu kebebasan keuangan. Inilah yang diinginkan oleh banyak orang dalam kategori mereka, kenapa mereka ingin berbisnis. Mari kita lihat dalam kategori bisnis ini apa aja. Itu di sini istilahnya ada 3, yaitu pertama membangun satu perusahaan bersistem, kedua membeli bisnis yang sudah jadi atau suara laba, yang ketiga adalah membangun pola jaringan. Dan intinya dari bisnis itu yaitu bangun aset tadi dengan tujuan melakukan satu kali kita bisa mendapatkan penghasilan yang terus menerus atau istilahnya menciptakan satu peran penghasilan. Pada malam hari ini kami perkenalkan satu cara terdahsyat meningkatkan penghasilan yang kita kenal namanya 3i Network. Nah, kenapa kita namakan dengan 3i Network? Nah, 3i Network ini juga mungkin lebih tepat, dan pola yang ketiga tadi adalah pola jaringan. 3i Network adalah sebuah solusi bisnis dengan 3 kekuatan. Ada asuransi, investment, dan income. Jadi ketika Bapak Ibu melihat bisnis ini, 3 hal inilah yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Bisnis ini ada sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti jalan karena kami juga sudah memulai sejak tahun 2014 dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada EJ dan lisensi AJI. Konsep ini resmi dari PT EJ Sentral Seraya atau dikenal dengan CAR. Sekilas tangkap di profil dari PT EJ Sentral Seraya. Perusahaan didirikan tahun 1975, artinya perusahaan ini sudah berdiri sejak 47 tahun yang lalu, yang didukung dengan kantor pelayanan cabang kita lebih dari 53 kota yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Aset kita per Januari 2021 sudah mencapai 9,2 triliun rupiah. Penghargaan terbaik juga kita sudah yang dirating oleh majalah Infobank. Bahkan kita menerima penghargaan tertinggi yang dikenal dengan Platinum Award 10 tahun berturut-turut dengan predikat yang sangat bagus. Secara produk unit link juga kita juga mendapatkan penghargaan terbaik. Dirating juga oleh majalah Infobank dalam kategori Infobank Unit Link Award. Kinerja dari 2015 sampai 2019 dengan totalnya ada 99 penghargaan. Yang dirating juga oleh majalah Investor dalam Infovesa Unit Link Award. Kinerja 2018 sampai 2022 dengan total penghargaan ada 50 penghargaan. Secara legalitas dan keuangan, kita dalam pengawasan OJK dan kita bernaung dengan API, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya Bapak Ibu yang terlibat melalui bisnis ini harus melisensikan. Ini menunjukkan satu legalitas perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk jangka panjangnya. Produk yang kita pasarkan ada 3. Pertama kita kenal namanya Kalian Promic. Nah, Kalian Promic ini adalah penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi unit link. Melalui produk Kalian Promic ini sebenarnya kita bisa berikan satu bekal untuk hari tua. Memang dari sisi asuransi jiwa kita kecilkan, investasi kita besarkan produk-produk protection.
Ini adalah asuransi perlindungan pendapatan secara bulanan. Jadi kalau terjadi risiko meninggal, maka ahli warisnya akan mendapatkan penggantian penghasilan secara bulanan. Kalau tidak terjadi risiko, maka premi akan dikembalikan 100%. Produk ketiga kita adalah Istiqmal. Ini adalah asuransi berbasis syariah, yaitu asuransi jiwa plus investasi syariah. Nah, produk ini dengan proteksi yang sangat singkat, tidak hanya 7 tahun saja, diharapkan di tahun ke-7 pengembalian dana investasi syariahnya bisa optimal. Dengan pembayaran premi dimulai dengan pilihan pertama 350.000, kedua 750.000 bulan, dan ketiga 1 juta. Khusus yang produk Istiqmal ini ada tambahan 500.000 bulan dan 2 juta. Jadi Istiqmal ini ada 5 pilihan pembayaran preminya. Dengan masa bayar di 3 produk kita semuanya hanya 5 tahun. Boleh dicicil secara bulanan, tahunan, bahkan sekaligus dengan 5 tahun. Sesi saya pada malam hari ini saya tidak bahas produk, Bapak bisa hubungi izin pengguna Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih detailnya. Kita akan masuk dari sisi bisnis. Bagaimana bisnis ini bisa memberikan penghasilan tanpa batas kepada kita semua. Ini dengan konsep yang namanya bercerita. Bapak Ibu tinggal ceritakan manfaat produk, company profile, kepada teman Anda atau kepada saudara, kepada siapa saja. Ketika mereka tertarik dan mau membeli salah satu produk kita, pertama Bapak Ibu tadi namanya bonus rekrut. Satu bonus yang dibayar selama 3 tahun atau 36 bulan. Contoh misalnya Bapak Ibu merekrut mereka yang membeli dari 90.000, tahun pertama 50.000 bulan, kemudian tahun kedua 25.000 bulan, tahun ketiga 12.500 bulan. Kalau yang preminya 700.000, tahun pertama 100.000 per bulan, tahun kedua 50.000 per bulan, tahun ketiga 25.000 per bulan. Kalau yang 1 juta 140.000 per bulan, tahun kedua 70.000 per bulan, tahun ketiga 35.000 per bulan. Intinya kalau kita lihat bonus rekrut atau bonus pelipat gandaan, kalau kita rekrutnya banyak, ya ada perekrutnya juga banyak juga gitu. Nah, kita akan masuk di sini sebenarnya konsep bisnis ini bukan berbicara seberapa banyak bisa merekrut, tapi lebih bagaimana membangun satu tim pemasaran bagi konsep bisnis ini. Inti bisnis ini sangat simpel, kita hanya bangun 3 tim atau 3 grup. Contoh Bapak Ibu rekrut 3 orang, bagi menjadi 3 tim, grup 1, grup 2, grup 3. Nah, dengan rekrut 3 orang ini, apa yang Bapak Ibu akan dapatkan? Pertama, ada namanya bonus rekrut, yaitu 150.000. Kemudian ada tambahan namanya elit. Elit ini untuk perbagian. Karena ada 10% omset nasional, kita bagian kepada Anda yang bisa merekrut 3 orang atau lebih. Kalau Anda berhak misalnya di atas 6 orang, Anda berhak mendapatkan 2 bagian. Dan kalau merekrut 9 orang, berhak mendapatkan 3 bagian. Nah, bagian bervariasi, kadang-kadang mungkin bisa di atas 350.000, mungkin di bawahnya, atau bahkan kadang bisa juta rupiah. Untuk bonus elit ini. Ini asumsi aja dengan 395.000 satu bagiannya. Kemudian yang ketiga bonus level. Bonus level ini 25.000. Ini adalah bonus pertumbuhan jaringan. Bahkan dengan 2 grup besar juga, Bapak Ibu akan tetap dibayar dengan bonus level ini. Tidak misalnya sudah bangun 3 grup, tahu-tahu mungkin hanya bertumbuh dengan 2 grupnya, bonus level juga akan dibayar dengan tanpa batas level. Nah, total penghasilan kurang lebih 500.000. Nah, sebetulnya dengan 500.000 ini kalau perhatikan di sini, omsetnya 3 dikali 350.000. Jadi omset Bapak Ibu itu ada 1.050.000. Tapi penghasilan 500.000. Nah, penghasilan kita sudah hampir 50% dikembalikan kepada Anda sebagai bonus. Ini satu kekuatan di bisnis kita, bisa memberikan satu penghasilan yang sangat maksimal. Setidaknya membayar premi untuk bulan keduanya, Bapak Ibu kalau membangun bisnis ini, bisa dari hasil bisnisnya bisa membantu Bapak Ibu untuk membayar premi-premi bulan berikutnya. Kemudian kalau Bapak Ibu rekrut yang 700.000, secara rekrut lebih besar, dan level juga akan bisa di atas angka 600.000. Lalu kalau kita lihat tadi bonus level dengan 2 grup, Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus level yang besar sejalan dengan pertumbuhan jaringan. Nah, kita ada bonus satu grup namanya bonus persistensi. Yang penting ada yang jalan ya, walaupun hanya satu jaringan, Bapak Ibu kan dibayar pada 8 level. Tapi bonus ini dibayarnya bulan ke-13 sampai bulan ke-24 saja. Jadi kalau kita lihat artinya mereka yang bayar premi tahun kedua. Misalnya di jaringan Bapak Ibu yang bayar premi 350.000. Bapak Ibu dapat 1.000. Kemudian yang 700.000 dapat 2.000. Yang 1 juta dapat 2.890. Kalau kita di sini potensinya bisa di atas 88 jutaan. Nah, kalau kita lihat dari bonus persistensi ini contohnya bisa mencapai 4,8 juta juga. Artinya sejalan dengan pertumbuhan jaringan kita, bonus ini juga akan meningkat. Yang penting kita edukasi produk dengan benar, ya bonus ini akan bertumbuh juga. Nah, bonus-bonusnya di Trian Network ini ada 6 macam. Tadi saya sudah bahas berapa macam.
Nah, kalau mungkin lebih detail bisa kita ada di hari Kamis. Nah, Bapak Ibu kita akan sampaikan dari 6 contoh. Dalam satu potensi penghasilan. Ini bisnis ini hanya membangun 3 tim atau 3 grup, atau ibaratkan seperti kita membangun 3 cabang perusahaan. Lalu tinggal hitung omset dari A, B, dan C-nya berapa. Misalnya bisa ciptakan omset 2.450.000, artinya Bapak Ibu akan menjadi seorang tim agensi dengan penghasilan di atas 1 juta. Kemudian Bapak Ibu tinggal bantu omset lebih besar lagi dari masing-masing grup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjadi seorang broker legal agency dengan penghasilan di atas 2 juta, brown agency penghasilan di atas 5 juta, silver agency penghasilan di atas 10 juta, gold agency penghasilan di atas 20 juta, platinum agency penghasilan di atas 40 juta, titanium agency penghasilan di atas 70 juta, dan puncak karya kita ada crown agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Ketika kita sekarang 40 di omset 800 juta, masing-masing grup Bapak Ibu akan menjadi seorang crown agency. Nah, ini contoh statementnya bisa mencapai 280 jutaan. Seorang crown agency, bonus posisi sudah di atas 200 juta. Strateginya mencapai posisi crown agency ini bisnis ini dengan kekuatan duplikasi. Kecepatan membangun duplikasi itulah yang menentukan keberhasilan Bapak Ibu. Contoh misalnya 3 orang, nanti duplikasi 3, mungkin bertumbuh, cara ketiga, dari 3 menjadi 9, dari 9 menjadi 27, dari 27 menjadi 81, 81 menjadi 243, 243 menjadi 729, dari 729 menjadi 2187, dari 2187 menjadi 6581, terus menjadi 19.683, menjadi 19.053, 59.049. Tapi yang namanya semua duplikasi kan tidak sempurna. Kita ambil misal 20% saja dari proses duplikasi ini. Misal dari angka 59.049 dibagi 20%, kurang lebih 11.800. Kalau dibagi menjadi 3 grup kita, dan dikalikan dengan premi minimal saja 350.000, omsetnya di atas 1,3 miliar. Ya, di sini walaupun hanya pencapaian 20% saja, kemungkinan Anda tetap akan menjadi seorang crown agency melalui sistem bisnis network ini. Crown agency juga hari ini sudah menjadi bukti dari berbagai kota, mereka bisa mencapai posisi crown agency. Saya yakin kalau yang banyak yang bisa mencapai posisi crown agency, tentunya kita juga semuanya bisa. Nah, bagaimana memulai bisnis ini? Itu yang memulai juga sangat sederhana. Pertama, Bapak Ibu membeli ID aplikasi seharga 50.000, kemudian ikutin AJI-nya, dan untuk yang produk syariah kita ada namanya AASI. Jadi kemudian ini pembayaran premi. Bapak Ibu bisa bayar premi yang 50.000, 500, 700, 1 juta atau yang 2 juta. Nah, kita sudah siapkan visual account yang Bapak Ibu bisa terhubung ke rekening PT Sentral Asia Raya. Bisa melalui Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, Bank DKI, Danamon, CIMB Niaga, MyBank, Bank Kopen, BSI, Bank Ina, Bukalapak, Limatkan, atau Live. Jadi atau yang premi-premi selanjutnya ini Bapak Ibu juga bisa lakukan itu, kita dengan bisa melakukan auto debit. Jadi BRI, BCA, Mandiri, atau bisa juga dengan kartu kredit. Tapi terutama untuk premi lanjutannya. Yang ketiga, sebagai agen training untuk sebagai pemegang polis, kemudian Bapak Ibu kita download aplikasi kita. Ada namanya 3NL dan Karo Mobil SPH. Jadi dengan 2 aplikasi ini bisa dijalankan dimanapun, yang penting ada sinyal internetnya. Ada 5 kesepakatannya kalau Anda hari ini memutuskan sebagai agen kita. Pertama, tidak diperbolehkan buat bossu sendiri. Kedua, tidak diperbolehkan buat aplikasi bossu sendiri atas nama 3 Network. Yang ketiga, penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil. Yang keempat, penjelasan produk unit link tidak mengatakan nilai investasi yang pasti. Karena nilai investasi tetap mengacu kepada pertumbuhan investasi itu sendiri. Atau tolak ukurnya nama NAB, nilai aktiva bersih. Jadi untuk pada unit link itu, NAB itu mungkin dari waktu ke waktu akan naik. Itulah yang menentukan besar kecilnya nilai investasi kita. Tidak boleh buat sistem dalam sistem. Karena teori usaha lagi, ada sistem sudah baku, bahkan hari ini sudah terregister, ikuti dan jalankan bisa dapatkan hasil tanpa batas melalui sistem bisnis trainer pada malam hari ini. Oke, itu aja presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak sesan GoPro. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita, Bu Esther. Silakan, Bu Esther. Ya, oke. Terima kasih Pak Sandy untuk presentasinya. Ini adalah peluang bisnis yang mudah untuk dikerjakan karena sangat fleksibel ya, dengan menginstal aplikasi 3i Networks di Play Store. Kita di situ bisa registrasi untuk mendaftarkan orang-orang yang sudah kita ajak,
dan kemudian memudahkan juga ya, dengan hanya satu aplikasi kita bisa ngecek semua perkembangan investasi kita. Kita juga bisa ngecek semua yang kita butuhkan ada di sana ya. Untuk e-polisnya juga sudah ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum dapat buku polis, di situ juga semuanya bisa kita dapatkan. Intinya Bapak Ibu menjalankan bisnis ini sangat mudah, hanya dengan sentuhan jari saja kita sudah bisa menjangkau dunia dan juga bisa menjalankan bisnis ini dengan potensi penghasilan yang luar biasa. Nah, hari ini kita lanjut ke sharing. Dan sebelum kita masuk ke sharing, saya berikan kepada Bapak Ibu semua yang belum mengisi daftar hadir, silakan isi dulu. Dan kemudian kita langsung masuk ke sharingnya. Hari ini kita sharing topik bagaimana mengelola bonus 3i Networks. Kami akan hadirkan seorang leader langsung dari Kota Bali dan beliau akan sharing pada kita. Ya, ini ada Pak Wartana Bento, posisinya Goal Agency, bergabung di Juli 2015. Hanya butuh waktu yang tidak lama, Bapak Ibu, 2 tahun saja mencapai posisi Goal Agency. Sudah pernah mendapatkan trip Korea gratis dan juga trip-trip domestik lainnya. Ya, enak banget ya di bisnis ini, bisa jalan-jalan, bonus melimpah, dan juga bisa menikmati kebebasan waktu bersama dengan keluarga. Latar belakangnya adalah mantan pegawai bank. Nah, jadi hari ini tepat kita belajar bagaimana mengelola keuangan kita, menata keuangan kita, ya bonus-bonus yang kita dapatkan, bahkan mungkin penghasilan-penghasilan kita sehingga tidak besar pasak daripada tiang. Baik, selamat malam Pak Wartana Bento, selamat Halo. malam. Ya, selamat malam Bu Esther. Gimana kabar ini? Sehat-sehat. Gimana kabarnya Pak Bento sendiri? Sehat-sehat juga. Luar biasa Bu Esther. Ya, baik. Ya, untuk mengakhiri tahun 2020 dia sharingnya Pak Bento hari ini luar biasa ya, tentang bagaimana mengelola bonus 3i Networks. Bagaimana sebetulnya, kenapa kita perlu mengelola dengan baik nih Pak? Iya, karena uang itu kan seperti asap. Kalau kita nggak kondisikan, dia akan menghilang entah kemana, kita nggak tahu. Tiba-tiba habis gitu. Tapi kalau kita kondisikan, ada uang kita nantinya yang tersimpan seperti itu, Ibu Esther. Ya, betul sekali. Tadi Pak Bento bilang uang itu seperti asap yang bisa pergi Ya. kapan aja ya, bisa lenyap kapan aja, dan Ya. kalau tidak dikelola dengan baik, waduh, matanya bisa nangis-nangis ya. Betul. Karena asap itu perih loh di mata. Kalau kelolanya dengan baik, pasti kita happy-happy aja. Tapi kalau Ya. tidak dengan bijak, pastinya yang tersisa adalah air mata. Jadi supaya kita nggak nangis-nangis nanti karena pengaruh dari asap ini, maka kita langsung saja mendengarkan sharing dan Pak Bento. Silakan. Oke, siap. Oke, teman-teman semuanya, para leader, para mitra 3i Network, dan teman-teman yang belum bergabung juga, selamat malam. Ya, perkenalkan, nama saya Imade Wartana, biasa dipanggil Wartana Bento, asal saya dari Kota Denpasar, Bali. Bapak Ibu sekalian, saya bergabung di bisnis ini sudah sejak tahun 2015 dan sampai saat ini, tahun 2022 akhir, Bapak Ibu sekalian. Latar belakang saya mantan pegawai bank, 2 tahun saya bekerja di bank, mengenal bisnis ini, saya fokus untuk di 3i Network sampai saat ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, di penghujung tahun ini, menyambut awal tahun, kita akan sama-sama Bapak Ibu belajar bagaimana kita menata keuangan kita biar menjadi lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, biar tidak tahun ini, biar tahun depan berbeda dengan tahun ini, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, jadi kita ke slide-nya. Oke,
Mungkin nanti Pak Sandy bisa bantu di next. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tema pada malam hari ini bagaimana mengatur bonus 3i Networks dengan baik. Ya, karena menurut saya ini hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Selain strategi gimana kita bisa menaikkan bonus kita, gimana kita untuk mengembangkan jaringan kita naik peringkat, hal yang tidak kalah penting juga bagaimana mengatur setelah kita mendapatkan bonus itu Bapak Ibu sekalian. Karena survei dari saya sendiri sih dan dari Pak Arya juga, crown agensi saya, dia bilang hampir 50% leader 3i Networks itu yang sudah nggak di 3i sekarang Bapak Ibu, itu karena masalah keuangan, ya. Karena mereka tidak mengatur bonusnya, waktu bonusnya gede tidak mengatur dengan baik, dan akhirnya kesusahan keuangan, dan akhirnya meninggalkan 3i Networks, mencari jalan pintas gitu Bapak Ibu ya. Dan kita tahulah kalau sebenarnya akarnya itu adalah tidak mengatur keuangan dengan baik. Oke. Nah, ini salah satu kata favorit saya Bapak Ibu, di mana kata-kata inilah yang merubah mindset saya di awal. Ya, Warren Buffett bilang, bukan seberapa besar income yang kita hasilkan, tetapi seberapa besar yang kita bisa simpan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya kasih contoh, ada dua orang, ada A, ada B. Si A ini penghasilannya 10 juta setiap bulan, si B ini penghasilannya hanya 5 juta per bulan, setengahnya dari si A. Si A penghasilan 10 juta, tapi gaya hidupnya, pengeluarannya 10 juta juga. Jadi si A tidak bisa menabung. Si B yang lebih kecil penghasilannya, tapi dia bisa saving 1 juta saja setiap bulan. Dalam jangka panjang, setahun kemudian, si A ini tidak punya tabungan, si B punya berapa Bapak Ibu? 12 juta tabungan, ya, simpanan. 3 tahun kemudian, si A apakah punya? Tidak punya Bapak Ibu. Padahal penghasilannya 10 juta per bulan. Ya, karena seperti tadi yang saya bilang, uang itu seperti asap. Kalau kita nggak tangkap, nggak dikondisikan di tempat-tempat tertentu, Bapak Ibu, akan menguap entah kemana gitu Bapak Ibu sekalian. Sedangkan si B, 3 tahun kemudian, dia sudah punya simpanan 36 juta loh Bapak Ibu. Ya, 36 juta itu uang yang lumayan gede Bapak Ibu, padahal hanya menyimpan 1 juta setiap bulannya. Nah, suatu ketika dalam 3 tahun ini, apakah ada akan keadaan darurat seperti itu? Pasti saya yakin ada dalam 3 tahun itu Bapak Ibu. Si A ketika misalnya contoh, misalnya mobilnya rusak, perlu uang 10 juta. Si A ini tidak punya saving, sehingga apa yang dilakukan? Pasti hutang Bapak Ibu sekalian. Sedangkan si B yang penghasilannya kecil, mengalami hal yang sama, tiba-tiba memerlukan uang mendadak 10 juta. Akhirnya Bapak Ibu, si B lebih tenang karena dia sudah punya simpanan 36 juta. Mengeluarkan 10 juta, dia masih punya simpanan 26 juta gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi salah satu manfaat punya tabungan, punya simpanan itu adalah ketenangan kita Bapak Ibu ya. Tidur kita lebih nyenyak, lebih siap menghadapi ke depannya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu saya ilustrasikan, mungkin Bapak Ibu tahu ini ya, tandon. Nah, ini saya terinspirasi dari, saya kan asal Bali Timur Bapak Ibu, Karangasem. Di mana di Karangasem itu air pumpnya itu 2 hari datang, 1 hari enggak. Ya, jadi 3 hari sekali itu nggak datang. Sebelum saya punya tandon ini Bapak Ibu sekalian, di hari ketiga, waduh, akhirnya saya mandi ke sungai Bapak Ibu. Atau misalnya pas ada tamu datang dan akhirnya saya minta air Bapak Ibu di tetangga sebelah. Ya, saya bawa pakai ember karena ada tamu datang, seperti itu. Dan akhirnya saya berpikir, kenapa saya nggak beli tandon ya untuk penampungan air. Nah, itulah Bapak Ibu ilustrasinya. Ketika saya beli penampungan air ini Bapak Ibu, walaupun pumpnya nggak datang 2 hari pun, 3 hari pun, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena saya sudah punya stok atau cadangan. Nah, itulah sebenarnya pentingnya kita memiliki simpanan Bapak Ibu, memiliki tabungan, memiliki cadangan. Karena masa depan kita nggak ada yang tahu seperti apa. Makanya kita harus siap-siap dari sekarang untuk menyimpan bonus kita. Ya.
Oke. Apalagi Bapak Ibu ada isu kita akan menghadapi krisis global di 2023. Ya, salah satu caranya Bapak Ibu memang kita harus memiliki yang namanya simpanan. Coba bayangkan Bapak Ibu punya simpanan 100 juta. Kira-kira tenang nggak menghadapi resesi, menghadapi hal-hal yang di luar dugaan? Saya yakin tenang Bapak Ibu. Mungkin kita penghasilannya turun misalnya dalam 2 bulan, 3 bulan. Nah, kita ambil tabungan sedikit. Tapi ketika gede penghasilannya, nah kita bisa saving lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita siap-siap menghadapi krisis 2023. Nah, ini juga saya terinspirasi dari ini Bapak Ibu. Siapa yang pernah mandi di kamar mandi, setelah itu di kerannya itu ditaruh ember Bapak Ibu. Ditaruh ember dan kemudian kerannya itu dinyalain, dihidupin airnya kecil, netes. Setetes demi setetes. Ya, setetes, tetes, tetes. Habis itu kita tinggal misalnya jalan-jalan Bapak Ibu. Dari pagi kita tinggal sampai sore. Kira-kira ember itu akan terisi air enggak Bapak Ibu? Terisi Bapak Ibu. Dan banyak enggak? Lumayan banyak Bapak Ibu sekalian. Padahal dari setetes demi setetes. Nah, kita misalnya kita tinggalkan sehari atau 2 hari kita tinggalin, tapi itu tetap hidup. Kira-kira terisi enggak? Terisi bahkan penuh Bapak Ibu. Padahal setetes demi setetes. Sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Waktu yang menjawab dalam 2 hari kemudian penuh Bapak Ibu sekalian. Coba contoh kedua Bapak Ibu tinggalkan ember itu tapi kerannya itu ditutup 100%. Tidak ada mengalir untuk embernya itu. Kira-kira seminggu kemudian apakah terisi air? Pasti tidak Bapak Ibu. Setahun pun nggak akan terisi Bapak Ibu sekalian. Ya, sebenarnya menyisihkan sedikit demi sedikit, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang paling penting adalah konsisten dan dalam jangka waktu yang panjang Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sering kok ngidupin kecil sengaja dan tak tinggal lama-lama penuh. Sama kayak kita menginvestasikan atau menyimpan uang kita sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Lama-lama banyak. Nanti ketika udah banyak Bapak Ibu pasti jadi tambah semangat Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga buku yang sangat menginspirasi. Ini buku sangat lama Bapak Ibu, tapi ilmu-ilmunya masih kita bisa terapkan sampai saat ini. Dari Richest Man in Babylon. Nah, buku ini menceritakan seseorang yang sangat kaya di Babilonia. Ini kisah nyata terjadi kurang lebih ya 3.000 tahun yang lalu. Di mana di zaman itu masih zaman kerajaan dan masih zaman perbudakan Bapak Ibu. Ya. Di buku ini prinsip-prinsipnya masih bisa kita terapkan sampai saat ini. Prinsip yang pertama adalah pay yourself first Bapak Ibu. Yang artinya bayarlah dirimu lebih dahulu. Misalnya kita dapat income, kebiasaan kebanyakan orang apa yang dia lakukan? Biasanya untuk misalnya bayar cicilan iPhone ya. Nah, jadi kita sudah membayar Apple atau misalnya kita membayar WiFi. Nah, kita sudah membayar Telkom ya, atau kita membayar cicilan mobil, kita sudah bayar ke Honda atau ke Toyota. Sedangkan untuk diri kita lupa bayar Bapak Ibu. Kita belakangan. Itu kesalahan kebanyakan orang. Makanya pay yourself first, bayar diri kita dulu, sisihkan untuk diri kita, gitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, di mana kita di buku itu diajarkan nabunglah 10% dari income. Hanya 10% Bapak Ibu. Ini saya rasa tidak susah loh Bapak Ibu, 10% dari income. Ya. Misalnya income kita 2 juta, 10%-nya kan 200.000. 10 bulan kemudian kita sudah punya simpanan 2 juta loh Bapak Ibu. Karena saya sangat heran Bapak Ibu ketika ada teman misalnya dia sudah kerja 5 tahun ke atas, tabungan 1 juta pun nggak punya Bapak Ibu. Ini bukan 1-2 orang loh, banyak. Karena dia tidak mengerti bahwa menabung itu penting, tidak mengerti bahwa menabung itu sangat perlu gitu. 1 juta aja nggak punya. Padahal dia bekerja sudah 5 tahun, 10 tahun bahkan Bapak Ibu. Jangan 10 juta, 1 juta. Kadang 500.000 pas ada uang mendadak dia nggak punya. Itu kebanyakan orang Indonesia. Nah, di buku The Richest Man in Babylon juga diajarkan untuk membuat
perbudaklah uang Anda. Nah, dulu zaman perbudakan, istilahnya itu buatlah uang Anda bekerja untuk Anda, biar menghasilkan passive income. Nah, yang keempat, berinvestasilah di tempat yang aman. Ya, jangan berinvestasi yang high risk. Ya, kalau bisa yang low risk gak apa-apa, low return, yang penting aman, Bapak Ibu. Pak Tung Desem Waringin juga bilang, kamu harus memiliki passive income di mana tempat investasinya aman. Jadi kan tenang kita Bapak Ibu. Oke. Jadi nah, ini saya ada ilustrasi nabung 20% Bapak Ibu ya. Mungkin tahun 2022 belum ada yang bisa menabung. Saya harap kita semua tahun 2023 ya minimal bisa menabung 20%. Misalnya income 1 juta nabungnya 200.000, betul. Kalau income 2 juta nabungnya mungkin ada beberapa bilang yang 400.000 ya. Jadi gini, kita hitung-hitungan. Kalau income 1 juta, nabung 200.000. Jadi biaya hidup kita adalah 800.000. Betul nggak? Nah, kalau income kita 2 juta, kalau nabungnya 400.000, biaya hidup kita 1,6. Nah, ini kebanyakan orang yang keliru Bapak Ibu. Penghasilan besar kok biaya hidupnya dibesarin juga. Seharusnya penghasilan 2 juta, biaya hidup tetap 800.000. Jadi nabung kita menjadi 1.200.000 semestinya Bapak Ibu sekalian. Ini juga saya pernah mengalami. Dulu waktu leader agensi income 3 juta, 4 juta cukup. Silver agensi 15 juta cukup. Terakhir gold agensi 30 jutaan. Habis juga. Kenapa ya? Ngikut gaya hidupnya. Nah, dan akhirnya setelah banyak saya baca buku, setelah dengerin di YouTube tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik, seharusnya yang kita harus tingkatkan adalah jumlah investasi kita atau tabungan kita. Jangan ngikut gaya hidup kita. Karena memang dulu saya ketika income banyak 30 jutaan itu, saya nggak enak rasanya, kok banyak sisa gitu. Karena saya nyicil ini Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ketika ada kelebihan, saya langsung ke saving. Jadi aman, tenang jadinya uangnya gitu. Karena uang akan datang ke kita karena kalau tuannya itu pintar mengelola dengan baik. Kalau uang itu aman bersama tuan itu Bapak Ibu. Nah, makanya uang itu akan senang datang ke kita. Karena ketika datang ke kita, uang itu merasa nyaman karena disimpan dengan baik, dipergunakan dengan baik. Ya. Siap, 2023 kita nabung 20%. Nah, ini adalah salah satu impian saya juga, mungkin impian Bapak Ibu juga ya, yaitu memiliki aset, ya aset khususnya paper aset Bapak Ibu ya, entah itu deposito, obligasi, reksadana, saham, paper aset ya, dimana saya suka paper aset karena tidak ribet ngurusin seperti properti, tidak liquid juga Bapak Ibu ya, financial trap. Ini duluan ya. Oke, Pak Senin, next lagi. Nah, ini dia. Kenapa saya suka paper aset? Karena juga liquid, ketika perlu uang cepat, gini kita bisa cairkan. Kenapa paper aset? Karena misalnya contohnya deposito, misalnya dapat bunganya itu kan pasti tiap bulan. Kalau saya punya kontrakan rumah itu, kalau ada kontrak dapat, kalau enggak lama diam gitu. Kalau deposito kan pasti gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh. Ini adalah buatlah peternakan uang. Kalau saya sendiri nyampe di sini Bapak Ibu, saya akan istilahnya financial freedom. Kenapa? Karena dari 1M ini impian ke depannya. Anggaplah profit per bulannya kurang lebih 10 juta. Gimana cara mengelola 10 juta itu? 5 juta untuk biaya hidup. 5 juta untuk diinvestasikan ulang ke aset yang 1M. Sehingga aset di bulan depan bukan 1M, tapi 1M 5 juta. Akan terus naik Bapak Ibu modalnya. Bulan depannya profitnya bukan 10 juta lagi, 10 juta mungkin lebih 5.000 atau 10.000 gitu ya. Dan biaya hidupnya juga akan bisa kita naikkan jadi 5 juta lebih, investasinya juga naik lagi. Modalnya naik lagi. Nah, ini perputaran bunga berbunga. Albert Einstein bilang keajaiban dunia ke-8 adalah bunga berbunga Bapak Ibu. Kalau ini terus diputar, biaya hidup kita nikmati semakin gede, aset kita semakin besar gitu Bapak Ibu sekalian.
Ini adalah salah satu impian saya, mungkin impian Bapak Ibu juga. Ya, untuk saat ini baru 10%-nya Bapak Ibu ya. Saya punya dari 1M, baru 10%-nya per aset. Itu pun saya baru mulai 1,5 tahunan Bapak Ibu. 1,5 tahun lebih dikit kayaknya. Karena kalau kita fokus, ada uang lebih, jadi tidak aneh-aneh. Kemarin, ya contohnya kemarin dapat kontraan, misalnya saya udah laku, kalau tidak dapat ilmu ini, peternakan uang, mungkin saya sudah beli iPhone gitu Bapak Ibu ya, iPhone 14 ya. Tapi saya langsung ke investasikan semua ke paper asset, sehingga nanti profitnya pun semakin besar, nanti reinvest. Seperti itu Bapak Ibu, menggulung terus Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kekayaan itu bukan seberapa besar income yang kita hasilkan, tapi seberapa besar uang yang bisa kita simpan. Alangkah bagusnya penghasilan kita besar, di 3i Network kita peringkatnya lebih tinggi, bonusnya lebih gede, investasinya, nabungnya juga lebih tinggi. Nah, itu luar biasa banget Bapak Ibu. Cepat kita menjadi financial freedom. Oke. Ya, ini ada financial trap. Nah, jadi jebakan keuangan. Ada survei Bapak Ibu, orang yang income-nya 15 juta ke atas, kalau dalam 6 bulan tidak bekerja Bapak Ibu, dia terancam bangkrut Bapak Ibu. Ini survei di Asia. Ya, ngeri Bapak Ibu ya, hanya 6 bulan saja tidak bekerja, dia terancam bangkrut. Nah, ini contohnya. Ini ilustrasi, ada anak usia 25 tahun. Income 25 juta per bulan. Nah, karena 25 juta per bulan, dia pasti bingung. Nah, akhirnya dia membeli rumah KPR Bapak Ibu. 10 tahun dengan income 10 juta, dengan cicilan 10 juta per bulan. Nah, dia juga pasti pengen mobil karena income-nya gede. Nyicil 5 tahun, 5 juta per bulan. Biaya hidup, let's say 5 juta per bulan juga. Sebenarnya, ini rapuh Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya dulu Bapak Ibu ya, ketika usia 25 tahun. Apa yang terjadi? Misalnya, contohnya 3 tahun kemudian, misalnya saya bekerja, dan dipecat Bapak Ibu. Gimana kita bisa mencicil 10 juta per bulannya itu, mencicil 5 juta per bulannya itu, kita auto bangkrut ya. Jadi, seperti sia-sia. Kita bekerja 3 tahun, kita misalnya dipecat, anggap deh kita bisa menabung, tabungan selama itu misalnya 50 juta. Jadi dengan biaya hidup 20 juta per bulan, kita hanya bisa menutupi 2 bulan lebih dikit loh sebenarnya Bapak Ibu. Inilah financial trap Bapak Ibu sekalian. Ya, kelihatan kaya, ya, kelihatan keren, tapi sebenarnya rapuh Bapak Ibu ya. Kalau bisa kita buat dulu peternakan uang seperti tadi, misalnya ngumpulin sampai 1M dulu. Nah, dari hasilnya itu, hasil bunganya, hasil dividennya, 50%-nya boleh deh dipakai untuk nyicil, misalnya kalau pakai nyicil. Itu sudah aman banget Bapak Ibu sekalian. Ya. Gitu. Jangan sampai seperti ini, karena masa depan kita nggak ada tahu. Ya, siapa tahu kita dapat income besar lagi, dapat rezeki besar, kita bisa investasikan buat peternakan uang Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, kita next lagi. Sip. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ilustrasi beli mobil 200 juta. Ya. Kadang orang berpikir, saya berpikir orang kaya itu adalah orang yang membeli sesuatu. Sebenarnya arti dari membeli mobil 200 juta itu adalah yang pertama Bapak Ibu. Kalau dia punya tabungan, tabungannya berkurang 200 juta. Atau hutangnya bertambah 200 juta Bapak Ibu. Itu artinya kalau dia membeli mobil 200 juta. Bukan tambah kaya Bapak Ibu. Tapi tidak tambah kaya, malah berkurang 200 juta Bapak Ibu. Rihanna, penyanyi top itu Bapak Ibu, terancam bangkrut loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena belanjanya terlalu banyak. Dan akhirnya Rihanna itu menggugat penasehat keuangannya. Kenapa begini? Kenapa saya hampir bangkrut? Dan penasehat keuangannya bilang gini, Ibu Rihanna itu belanja barang, yang Ibu dapatkan itu barang, bukan uang.
itu hal sepele Bapak Ibu, karena dia belanja, dia kan dapat barang Bapak Ibu. Jadi uangnya berkurang atau utangnya bertambah. Rihanna aja hampir bangkrut Bapak Ibu yang sudah top seperti itu. Banyak kita bisa lihat-lihat Bapak Ibu, di kalau nggak salah di Amerika ya ada yang mendapat seperti undian 200 miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di Google, saya lupa namanya itu, 200 M, 10 tahun kemudian bangkrut deh Bapak Ibu, 10 M loh. Karena lagi-lagi Bapak Ibu masalah mengelola keuangan. Dia tidak bisa mengelola keuangan, dia beli mobil sport, beli ini, beli itu, dan akhirnya setelah 10 tahun kemudian dia bangkrut dan dia tertangkap mencuri sandwich Bapak Ibu sekalian. Mencuri sandwich dan akhirnya dia dipenjara. Dari 200 M akhirnya bisa dipenjara Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen beli mobil, nah itu dua, tabungan berkurang 200 juta atau utang bertambah 200 juta. Ya, kita kan pingin menjadi orang kaya, bukan tampak kaya. Ya karena kebanyakan orang pingin kelihatannya kaya Bapak Ibu, tapi sebenarnya rapuh. Kalau bisa jangan, mending biasa-biasa saja deh. Tapi portofolio kita, tabungan kita semakin kuat gitu Bapak Ibu ya. Karena hidup ini panjang loh Bapak Ibu. Misalnya anggaplah saya 30 tahun. Anggap usia kita 80 tahun. Saya masih ada 50 tahun ke depan yang harus saya lewati. Biar tidak masalah keuangan aja Bapak Ibu. Ya. Salah satunya untuk mencegah masalah keuangan adalah income dinaikkan dan simpanan diperbesar. Jadi kita pasti kuat Bapak Ibu sekalian. Karena 50 tahun ke depan tuh masih panjang banget waktunya. Ya, biar kita tidak mengalami kesusahan keuangan lagi. Mulai 2023 biar kita semua sudah terbebas dari masalah keuangan. Salah satunya nabung 10% yang disarankan oleh buku The Richest Man in Babylon. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita menyambut 2023. Bapak Ibu tipe yang mana? Yang di atas apa yang di bawah? Nah, yang di atas misalnya dapat bonus akhir tahun, berasa jadi orang kaya, tetapi ini bagusnya dia disisihkan. Ya misalnya untuk dana darurat lah dulu Bapak Ibu, misalnya untuk 6 bulan pengeluaran atau 12 bulan pengeluaran. Liburan ditunda dulu, belanja ditunda dulu, belanja secukupnya. Nah, jadi kan hati jadi tenang Bapak Ibu. Tidur jadi nyenyak Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu punya tabungan 200 juta gitu kan. Tenang Bapak Ibu menjalani hidup ini walaupun sebulan nggak kerja. Kan nggak mungkin kita setahun, 2 tahun nggak kerja. Sebulan nggak kerja masih ada lah untuk kita membackup. Nanti kalau kerja lagi, balikin lagi ke sana gitu. Nah, tipe kedua dapat bonus akhir tahun, berasa jadi orang kaya. Ya. Dan tidak menyisihkan, beli ini itu, pergi liburan akhir tahun, nah uang habis sebelum tanggal gajian. Nah, awal tahun auto miskin lagi. Sebenarnya tentang masalah polanya Bapak Ibu ya. Kalau pola orang kaya dia dapat penghasilan, intinya disisihkan, bukan disisakan. Kalau disisakan, ya nggak ada sisa. Dapat penghasilan 10 juta, sisakan 10% lah minimal 1 juta. Walaupun kecil, seperti ilustrasi Ember tadi, lama-lama penuh, lama-lama jadi kok 100 juta. Kita nggak pernah tahu bisa jadi 1 M Bapak Ibu, karena kita sudah terbiasa dengan pola habit kita untuk menyimpan uang kita. Ya, saya berharap kita semua sukses di 3i Networks dan sukses juga memiliki simpanan yang banyak Bapak Ibu ya. Kalau saya sendiri Bapak Ibu, seandainya pun di 3i Network bonusnya 0 misalnya, saya akan tetap aktif di 3i Network. Kenapa? Karena saya sudah tidak masalah keuangan lagi ya. Tapi kan nggak mungkin 0 seterusnya, nanti pasti suatu saat ada momentum lagi gede lagi. Nah, jadi kan napas kita panjang kalau kita memiliki tabungan Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita hidup dari bonus ke bonus. Nanti kan namanya bisnis bisa naik turun. Ketika naik, kita hedon, kita beli ini itu, ketika turun, nah kita bingung di sini. Misalnya turunnya 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Nah, di sini dah pikiran leader-leader 3i Network biasanya mencari peluang yang lain dan akhirnya merupakan 3i Network Bapak Ibu sekalian. Ya. Walaupun income-nya masih gede, misalnya 5 juta, tapi biaya hidupnya 6 juta. Dari sana aja dia udah goyang Bapak Ibu.
Sedangkan 5 juta itu sebenarnya gede ya Pak Ibu. Tapi karena pengeluarannya sudah terlanjur gede, nah di sanalah bingung. Oke, jadi 2023 kita perbanyak menabung. Kalau bisa jangan berhutang lagi, ya lunasi dulu, fokus lunasi hutang, investasi di tempat yang aman, ya investasi di tempat aman, entah itu di reksadana, di obligasi milik pemerintah, misalnya di saham blue chip, misalnya di emas, terserah Bapak Ibu, ya. Yang penting ada yang diinvestasikan. Nah, jadi orang kaya dia sebenarnya pintar mengelola keuangan Bapak Ibu. Oke, kita sambut 2023 dengan gemilang. Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah ada setengah jam. Wih, pas banget setengah jam ya. Sekian sharing dari saya, Bu Esther. Terima kasih atas waktunya. Dan saya kembalikan ke Bu Esther. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bento untuk sharingnya. Hari ini kita belajar sesuatu yang baru ya, bukan hanya gimana caranya kita mendapatkan bonus lalu memenuhi kebutuhan kita, tapi lebih ke bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik. Sehingga jangan sampai awal-awal terima bonus berasa seperti orang kaya, dan kemudian langsung dengan gaya hidup ya. Sekarang kalau kita lihat ya Pak Bento ya, orang-orang kalau dapat duit kan, waduh nggak enak nih sama si A, B temen ini, udah pada punya ini, beli iPhone, beli ini, sampai akhirnya kita terjebak dalam gaya hidup yang hedon ya, lebih konsumtif daripada kita mulai berinvestasi. Bahkan tadi poin paling penting adalah kita jangan sampai melupakan cara untuk mulai menyiapkan dana darurat. Ketika tiba-tiba terjadi kenapa-kenapa, minimal 1 juta ada nggak yang bisa kita punya? Ya itu aman dulu, cari aman dulu. Setidaknya ada ban serep yang bisa kita andalin. Dan kemudian ya banyak sekali ya tadi materinya yang bagus yang bisa kita dapatkan. Belum terlambat kalau selama ini mungkin keuangan kita banyak bolongnya daripada nabungnya, nggak apa-apa, belum terlambat. Atau mungkin yang sedang belum dapat bonus dari 3i, gimana dong untuk cara kelola? Nggak apa-apa ya. Ibaratnya kita mendapatkan penghasilan ya, kalau penghasilan kita 1 juta dan kita bisa menyisihkan 200.000, berarti artinya kita masih bisa hidup dari 800.000. Nah, ketika bonusnya naik, jangan sampai malah kebutuhan kita melonjak 2 kali lipatnya. Nah, sementara tabungan kita sedikit. Jadi poinnya adalah bagaimana kita tekan biaya hidup kita ya apa adanya, ya nggak usah terlihat. Ada orang yang berpura-pura terlihat kaya tapi kasihan ya akhirnya meringis di akhirnya juga. Oke, terima kasih Pak Bento. Apakah mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak? Oke, closing statement ya. Jadi sebenarnya saya belajar tentang keuangan ini baru-baru Bapak Ibu ya. Sekitar ya waktu-waktu corona ini, karena banyak waktu, dari sanalah saya mulai beli buku, mulai dengar podcast di YouTube. Intinya kita fokus ya. Waktu itu saya fokus ya, saya ini harus punya tabungan atau investasi. Karena fokus, dan akhirnya gimana caranya, saya ambil cari kertas, saya harus besarkan income saya di 3i Networks. Terus saya yang kedua berkomitmen untuk tidak berhutang lagi. Terus yang ketiga, biaya hidup jangan dinaikkan, dan fokusnya adalah untuk menabung, ya, investasi misalnya gitu. Dan akhirnya apa yang kita fokuskan, itu yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Karena saya fokus banget, dan akhirnya nggak nyangka, kayak keran itu kok udah lumayan lah ada paper asetnya gitu Bapak Ibu. Dan saya yakin kok Bapak Ibu semua di sini untuk mencapai 1 miliar itu sebenarnya tidak besar banget. Misalnya kita jadi goal agensi 30 juta per bulan. Untuk 1 M itu cukup 3 tahun Bapak Ibu kalau kita bisa menyimpan 30 jutanya itu.
selama 3 tahun udah nyampe 1 M. Apalagi kita jadi crown agency. Anggap income-nya 250 juta aja. 4 bulan. Kita sebenarnya sudah financial freedom. Kita punya 1 M, dari hasil dividen atau hasil bunga atau hasil profitnya itu udah bisa hidup selamanya. Kenapa? Karena kita kan reinvest lagi dari hasilnya itu, setengahnya biaya hidup, setengahnya reinvest. Itu kan modalnya akan nambah terus Bapak Ibu. Ya. Jadi tahun 2023 ayo kita semakin fokus di 3i Networks. Di samping itu setelah mendapatkan bonus, kelola dengan baik, fokus juga untuk membangun peternakan uang. Ya. Karena peternakan uang itu istilahnya kayak peternakan ayam. Ketika ayamnya kita ternakkan kan ada telur-telurnya Bapak Ibu. Nah, telurnya itu dari 10 telur ya, 5 kita makan. 5 telurnya lagi kita ternakin lagi. Nah, jadi semakin gede peternakan kita. Terus berlanjut, ayam makin banyak, beternak 20, 5 tetap kita makan, 15 kita ternakin lagi. Gitu. Tapi kebanyakan orang punya 1 ayam, belum bertelur dia sudah dipotong Bapak Ibu ya. Jadi nggak punya peternakan uang. Nah, jadi ayam juga bisa kita buat peternakan, uang juga bisa kita buat peternakan uang Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu Bu Esther closing statement-nya. 2023 kita wajib memiliki peternakan uang. Selain 3i Networks, itu juga peternakan uang sangat bagus, kita juga memiliki aset backup aset. Yes, terima kasih Pak Bento. Ya, terima kasih untuk closing statement-nya. Luar biasa pesannya tahun 2023. Yuk kita mulai ternak uang ya. Jadi uang yang bekerja untuk kita dan kita bisa mulai mengembangkan sayap-sayap bisnis yang lain. Kita juga punya aset yang lebih banyak, bahkan di 2023 nanti kita bahkan bisa lebih siap lagi menghadapi setiap krisis-krisis yang datang. Dan terima kasih, semoga sehat selalu. Tahun depan kita dengarkan lagi sharing-sharing yang luar biasa dari Pak Bento. Sehat selalu, pasti crown. Pasti crown. Terima kasih, dan teman-teman boleh memberikan apresiasi untuk Pak Bento untuk sharingnya bagi kita yang luar biasa pada hari ini. Yang belum isi absen, silakan diklik linknya dan isi absen. Teman-teman yang di YouTube, gimana kabarnya? Sudah mendengarkan sharing? Boleh diberikan, tinggalkan komen ya di live chatnya bagaimana 3i Networks, bahkan sharing yang dari tadi disampaikan oleh Pak Bento bisa memberikan kita inspirasi dan ide untuk bagaimana kita mulai beternak uang, memiliki banyak aset, berinvestasi dan mulai menekan biaya hidup kita ya. Jangan sampai biaya hidup kita semakin meningkat sementara investasi kita pun hampir-hampir terlupakan. Baik, saatnya kita nanti akan ketemu lagi sepanjang minggu ini. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2022 ya. Dan kita masih ada 2 hari ke depan untuk hadir dalam pertemuan ya silaturahmi di 3i Live Channel, dan besok nanti kita akan ketemu lagi dengan agenda sebagai berikut. Ya, besok kita akan ada sesi marketing plan di Kamis 29 Desember 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan topik The Power of Double Elite oleh Pak Yusi Musin. Ya, kita harus belajar bersama-sama nih. Kemudian kita lihat jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Nah, besok juga merupakan tanggal 29 terakhir di tahun 2022 ini kita untuk mulai menyisihkan bayar premi, jangan sampai kelupaan. Mulai dari sekarang, mulai dibayarkan supaya nggak terburu-buru nanti di besok hari. Jadi jangan sampai kelupaan ya. Demikianlah BOP dan juga sharing pada hari ini. Saya Esther mengundurkan diri bersama semua kru, mengucapkan selamat beristirahat, sampai ketemu lagi. Go Crown.